Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Penny Setiawan dari Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan apa itu listrik dan bagaimana listrik itu bisa dibuat, apa yang dimaksud arus DC dan AC, apa perbedaan ketika ada arus tinggi tegangan rendah dan arus rendah tegangan tinggi, dan lebih berbahaya mana pada penggunaan yang bagaimana ketika arus tinggi tegangan rendah dan tegangan rendah arus tinggi. Lalu apa peran otomasi industri bagi perusahaan? Lalu arus negatif dan arus positif dan bagaimana bisa terbentuk? Kemudian mengenai listrik 3 fase dan 1 fase, manfaatnya, penerapannya, dan bagaimana cara membuat listrik 1 fase dan 3 fase. Kemudian arus pada PLN menggunakan arus apa? Kenapa PLN menaikkan tegangan? Kemudian mengenai magnet, kutub magnet, bagaimana magnet itu bisa dibuat. Sebagai pengerjaan tugas mata kuliah otomasi industri. Baik, langsung saja. Listrik sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu electric, yang mempunyai arti energi. Listrik merupakan fenomena fisika yang berhubungan aliran elektron dari atom yang disebabkan oleh gesekan ataupun adanya proses kimia yang menghasilkan listrik. Pembuatan listrik sendiri, tenaga listrik biasanya dihasilkan dengan generator mekanik listrik yang digerakkan oleh uap, dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil atau panas yang dilepaskan oleh reaksi nuklir, atau dari sumber lain seperti energi kinetik dari angin dan angin mengalir. Bagian utama dari pembangkit listrik ini adalah generator, yakni mesin berputar yang mengubah energi mekanis menjadi energi listrik yang menggunakan prinsip medan magnet dan penghantar listrik. Mesin generator ini diaktifkan dengan menggunakan berbagai sumber energi yang sangat bermanfaat dalam suatu pembangkit listrik. Nah, di samping ini adalah mesin generator. Di dalam pembangkit listrik, tenaga panas daya mekanik dihasilkan oleh mesin panas yang mengubah energi panas seringkali dari pembakaran bahan bakar menjadi energi putar. Sebagian besar pembangkit listrik panas menghasilkan uap, oleh karenanya ia sering juga disebut pembangkit listrik tenaga uap. Tidak semua energi panas dapat dialih bentukan menjadi energi listrik menurut hukum kedua termodinamika, sehingga lalu terdapat panas terbuang ke lingkungan. Jika buangan panas ini dimanfaatkan untuk proses industri atau pemanasan listrik, maka pembangkit listrik biasa disebut sebagai pembangkit listrik kogenerasi atau pembangkit listrik kombinasi. Selanjutnya, pengertian arus listrik AC dan DC. Arus listrik AC adalah merupakan jenis arus yang tidak mengalir secara searah, melainkan bolak-balik. Arus AC memiliki nilai dan arah yang selalu berubah-ubah dan akan membentuk suatu gelombang yang bernama gelombang sinusoidal. Kelebihan arus listrik AC. Arus listrik AC biasanya dipergunakan untuk menyalurkan listrik menuju tempat yang jauh, dikarenakan arus AC memiliki kerugian yang lebih kecil dibanding arus DC. Arus AC sangat mudah untuk didapatkan hanya dengan menggunakan generator, sedangkan untuk arus DC sulit. Kekurangan arus listrik AC. Arus AC
tidak dapat disimpan dalam waktu yang lama dan juga tidak dapat dipindahkan untuk keperluan yang tiba-tiba. Berbeda dengan arus DC yang bisa kita dapatkan atau kita pindahkan dalam bentuk aki dan baterai. Selanjutnya pengertian arus listrik DC. Arus listrik DC merupakan jenis arus yang mengalir secara searah. Awalnya arus DC dikira mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Namun kini banyak ilmuwan yang mengatakan bahwa sebenarnya arus listrik DC mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Aliran inilah yang menyebabkan terjadinya lubang-lubang permuatan positif yang bermuatan seperti terlihat mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Pada arus DC, tegangan listrik memiliki nilai dan arah yang tetap. Contoh penggunaan arus DC dalam kehidupan sehari-hari juga cukup banyak, seperti pada handphone, laptop, radio, dan komputer. Kelebihan arus listrik DC direct current. Arus listrik DC dapat kita temui di setiap peralatan elektronik seperti remote dan segala jenisnya yang dapat disimpan dalam bentuk baterai atau aki. Arus listrik DC dapat diisi ulang supaya kita mudah untuk membawa atau menyimpannya dalam waktu yang lama. Kekurangan arus listrik DC hanya bisa digunakan dalam daya yang rendah dan tidak dalam daya yang tinggi. Kemudian apa perbedaan ketika arus tinggi tegangan rendah dan arus rendah tegangan tinggi? Perbedaannya terdapat pada hambatannya. Jika arus tinggi dan tegangan rendah, maka hambatannya juga rendah. Jika arus rendah tegangan tinggi, maka hambatannya tinggi. Lalu bahaya mana? Kalau bahaya mungkin arus tinggi tegangan rendah. Hal itu sebagaimana rumus I sama dengan P per R, sehingga apabila arus listrik tegangan rendah, maka hambatan juga rendah. Jika hambatan rendah, maka arus listrik yang mengalir akan sangat tinggi, sehingga mengakibatkan korsleting listrik. Lalu penggunaan yang bagaimana ketika arus tinggi tegangan rendah atau arus rendah tegangan tinggi? Jika arus tinggi tegangan rendah, maka hambatan juga rendah. Hal itu terdapat pada kabel-kabel yang diseluruhkan antar rumah. Lalu ketika arus rendah tegangan tinggi, maka hambatan juga tinggi. Hal ini terdapat pada kabel-kabel yang dipasang di tower-tower listrik. Selanjutnya, peran otomasi industri bagi perusahaan. Otomasi industri merupakan penggunaan sistem kontrol untuk menggantikan manusia dalam mengoperasikan peralatan. Melalui otomasi, bahan-bahan dalam industri seperti menjalankan mesin dan proses produksi menjadi sepenuhnya otomatis. Pada masa sekarang, otomasi industri menggunakan teknologi informasi dan kebiasaan ofisial. Dan otomasi industri, perusahaan dapat memangkas ongkos produksi, ditambah lagi tulis dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat. Manfaat otomasi industri di Indonesia. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Yang kedua, meningkatkan kualitas hasil produksi. Yang ketiga, meningkatkan fleksibilitas. Yang keempat, meningkatkan keamanan. Yang kelima, menurunkan biaya produksi dengan otomasi industri. Arus listrik negatif dan arus positif. Arus listrik negatif dan arus listrik positif terbentuk oleh adanya aliran elektron pada arus listrik tersebut. Arus listrik mengalir dari kutub positif ke negatif, sedangkan aliran elektron mengalir dari kutub negatif ke positif.
Selanjutnya listrik satu fase dan tiga fase. Listrik satu fase adalah jaringan listrik yang hanya menggunakan dua kawat pengantar, yang ke satu sebagai kawat fase dalam kurung L dan yang kedua sebagai kawat netral atau N. Umumnya listrik satu fase bertegangan 220 sampai 240 volt yang digunakan banyak orang. Biasanya listrik satu fase digunakan untuk listrik perumahan, namun listrik PLN dijalankan itu memiliki tiga fase, tetapi yang masuk ke rumah kita hanya satu fase karena kita tidak memerlukan daya besar, dan untuk peralatan di rumah kita hanya menggunakan listrik satu fase dengan 220 sampai 240 volt. Misalnya yang ke rumah kita adalah fase R, tetangga kita mungkin fase S, dan tetangga yang lainnya fase T. Listrik tiga fase adalah jaringan listrik yang menggunakan tiga kawat fase RST dan satu kawat netral atau sering dibilang kawat ground. Menurut istilah listrik, tiga fase terdiri dari tiga kabel bertegangan listrik dan satu kabel netral. Umumnya listrik tiga fase bertegangan 380 volt yang banyak digunakan industri atau pabrik. Listrik tiga fase adalah listrik AC menggunakan tiga kawat penghantar yang mempunyai tegangan pada masing-masing fasenya sama tetapi berbeda dalam sudut kurvanya sebesar 120 derajat. Ada dua macam tegangan listrik yang dikenal dalam sistem tiga fase ini, yaitu tegangan antar fase atau PPP, atau ada juga yang menggunakan istilah voltage line to line. Yang kedua tegangan fase ke netral atau VPN atau voltage line to netral. Menggunakan listrik tiga fase sebenarnya memiliki keuntungan listrik tiga fase, yaitu menyediakan daya listrik yang besar, biasanya pada industri menengah dan besar. Industri atau hotel memerlukan listrik yang besar sehingga memerlukan jaringan yang banyak. Selanjutnya, keuntungan selanjutnya, karena menggunakan tegangan yang lebih tinggi, maka arus yang akan mengalir akan lebih rendah untuk daya yang sama, sehingga untuk daya yang besar kabel yang digunakan bisa lebih kecil. Selanjutnya, arus PLN menggunakan arus apa? Arus PLN menggunakan arus AC atau arus bolak-balik. Hal ini bertujuan agar arus dapat dinaikkan menjadi tegangan tinggi. Tujuan menaikkan tegangan agar menyesuaikan kebutuhan tegangan yang diperlukan di suatu lokasi yang ingin dialiri listrik agar distribusi arus listrik ke setiap rumah dapat terpenuhi. Selanjutnya, magnet adalah benda yang memiliki kemampuan menarik benda-benda lain di sekitarnya karena memiliki medan magnet. Lalu kutub magnet ialah daerah magnet yang daya tariknya paling kuat. Cara membuat magnet sendiri: pertama, menggosokkan dengan magnet permanen. Yang kedua, dengan induksi. Yang ketiga, mengalirkan arus listrik. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata, karena di sini saya pun masih sama-sama dalam proses belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.